Contohnya kayak mimpin pujian tadi ya. Kayak kalau bahasa dunianya itu spontanitas itu. Itu lagunya berkesinambungan semua. Saya enggak pernah mempersiapkan lagu, nanti saya mau nyanyi lagu ini juga enggak pernah. Karena saya sudah 30 tahun pelayanan ya, memang kalau anu itu kan harus belajar, tapi saya lihat ada kesinambungan. Tadi Mbak Esther nyanyi apa itu? Selidiki aku telah kulihat. Jadi hidup yang terbuka di hadapan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya toh? Supaya hidup ini dipakai Tuhan. Terus Mbak Lili tadi ngajak pujian ya. Apa tadinya kamu tadi lagu? Tadi berjalan bersama kami. Nyambung semua yang enggak tahu saya ngajak nyembah. Hidup kita ini harus berjalan bersama Tuhan, saudaraku. Amin. Itu bahkan nanti ikat bahasa kan sedang hari-hari ini ngajarkan tentang tangan Tuhan. Bahkan ada lagu Jawa tuh, Gusti nuntun lampah kulo. Itu kan kalau Indonesianya tenanglah tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Itu digambarkan seperti seorang bapak yang gandeng anaknya. Nuntun kan pakai tangan, masa saudara digantel pakai, ya itu kan domba, gambaran gembala. Tapi ini digandeng seperti bapak nuntun dengan tangannya pada anaknya. Itulah hidup anak-anak Tuhan seharusnya ya, berjalan bersama Tuhan. Ya tuh. Puji Tuhan, kita akan belajar kembali tentang tangan Tuhan yang kita kaitkan dengan berkat, saudaraku ya. Karena kita akan melihat misteri ya, apa yang disebut dengan tangan Tuhan itu, saudara. Kali ini temanya, kalau minggu lalu itu tentang Allah yang memberkati, ya toh, Allah yang memberkati. Kita akan belajar Allah itu memberkati dengan apa? Dengan tangannya, itu, saudaraku. Itu seperti kita belajar sebelumnya, Allah yang mencipta. Allah mencipta dengan apa? Tangannya juga. Ya, terus kita setelah mencipta itu apa? Belajar Allah yang menyelamatkan. Allah menyelamatkan dengan apa? Tangannya juga. Nanti itu menunjuk kepada Tuhan Yesusnya. Dan Roh Kudus, belum sempat saya jelaskan. Saya sempat buka-buka lagi tulisan Irenaeus ya, atau Irenaeus. Itu tentang, karena dia ini yang pertama kali Bapak Gereja abad kedua. Ya, yang menyebut istilah kedua tangan Allah gitu loh. Firman Sang Putra dan Sang Roh, dia nyebut langsung Putra, Sang Anak. Ya, dan Roh itu kalau bagi kita bahasa sekarang lebih baik gunakan Sang Firman dan Sang Roh. Anak itu kan firman Allah. Itu adalah kedua tangan Allah gitu loh. Itu bukan karangan saya, bukan buatan saya, enggak. Itu Irenaeus abad kedua. Karena waktu itu muncul aliran Gnostik. Enggak apa-apa, ini pendahuluan dulu ya. Gnostik itu filsafat Yunani ya, atau aliran pemikiran filsafat Yunani dari gnosis, artinya pengetahuan. Orang Yunani kan seperti itu ya. Dan mereka orang-orang Gnostik ini jadi Kristen juga gitu loh akhirnya. Ya, ketika jadi Kristen, ada yang ngikut benar-benar sungguh-sungguh pelajaran firman Tuhan, ada yang keracunan, kecampur atau sinkretisme, mencampur adukkan keyakinan mereka sebelumnya dengan kekristenan. Wah, itu ya terjadi di abad kedua. Tapi sebelumnya, kalau saudara teliti, zamannya para rasul sudah juga terjadi. Orang-orang Yahudi, singkat cerita aja, setelah jadi Kristen, itu mulai mencampur adukkan. Makanya Paulus dalam surat Roma, Galatia itu mengecam keras. Sunat itu enggak ada gunanya buat kamu. Ya, kalau kamu sunat, Kristus enggak ada gunanya buat kamu gitu loh. Apa artinya? Jadi, wah itu rame waktu itu ya. Dan Paulus berdiri, sempat negur Petrus ya, karena kurang kenceng misalnya gitu. Itu ada loh di Galatia itu. Kurang kenceng, karena mereka orang Yahudi, tapi enggak hidup secara Yahudi sudah. Karena di dalam Kristus, ya seperti itu, Gnostik ya gitu. Kalau di Jawa, maaf ya sebut kayak kejawen gitu loh saudaraku. Orang kejawen kebatinan, terus jadi Kristen. Pak Hari dulu kebatinan, bukan? Pernah kebatinan enggak? Dulu ada sahabat. Oh ini Pak Chandra kayak kebatinan, udah masih muda, belajar dari mana kebatinan. Itu kalau jadi Kristen kan kadang maaf ya, kalau yang benar harus melepaskan kebatinannya. Jangan campur terus akhirnya dicampur adukkan gitu, enggak bisa. Lah seperti itu Gnostik itu. Lah akhirnya, dan itu nanti ditiru abad keempat, itu digunakan lagi Anastasius. Dia menjelaskan firman dan roh itu seperti tangan Allah. Seperti tangan manusia menggunakan tangannya. Karena apa? Waktu itu juga muncul Arianius. Arianisme itu jadi saksi Yehova sekarang. Itu dari mulai Gnostik. Karena mereka berpikir gini, kalau saudara mungkin yang sering lihat film India, Dewa, Siwa, Brahma, itu kan ada di TV, televisi, Antv biasanya ya. Itu ada Dewa Brahma, kalau saudara tahu. Dewa Brahma itu dewa pencipta.
Lah kita yang biasa agama yang umum gini, maksudnya ketika lihat itu Dewa Brahma kan pencipta. Kalau pencipta itu kan Tuhan ya. Itu berarti yang paling tinggi gitu kan istilahnya, yang mencipta segalanya. Ternyata di sana bukan yang paling tinggi, ada yang Mahadewa, apa itu? Dewa Siwa. Nah, itu lebih karena apa istilahnya ada saya baca cerita-ceritanya itu juga di mana apa pernah menunjukkan kesaktiannya masing-masing yang terhebat itu Dewa Siwa kira gitu loh. Bahkan Brahma itu kepalanya banyak diputus, ada legendanya itu. Sampai jadi 4 sama Dewa Siwa karena sempat sombong atau segala macam. Lah kaget saya baca loh, pencipta kok, oh ternyata ada pemikiran. Nah itu juga mirip pemikiran-pemikiran mitologi Yunani, ya, di mana Tuhan, nah ini gambaran, itu Tuhannya orang-orang penyembah berhala, paganisme ya, mitologi, itu menciptakan. Nah, kalau menciptakan, menciptakan apa namanya itu, terus yang diciptakan ini menciptakan lagi sebagai pencipta, gitu loh. Nah, orang-orang Gnostik, saya kurang mendalami sih terlalu, seperti itu bayangannya. Makanya, siapa sih Irenaeus ini ngomong, enggak seperti itu. Gitu. Allah itu sumber yang mencipta, dia sendiri yang mencipta gitu loh. Tidak menciptakan apa namanya Tuhan lagi untuk mencipta, tidak. Soalnya kalau tapi memang Hindu itu alirannya banyak sih, kadang-kadang agak ada perbedaan. Kalau Brahma itu katanya, saya punya saudara Hindu saya tanya, enggak ngerti malah. Brahma itu Dewa Brahma lahir dari pusarnya Dewa Siwa. Enggak ngerti, tapi saya baca literaturnya ada seperti itu. Memang literaturnya ribuan, banyak. Lah gambarannya gitu. Tapi Irenaeus tidak mematahkan pemikiran mitologi seperti itu, tidak. Saksi Yehova itu, saudaraku. Tuhan Yesus itu pencipta, iya. Tapi dia itu sang firman logos yang diciptakan oleh Allah. Jadi ciptaan pertama, wah kan ngeri, saudaraku. Jadi Yesus itu diciptakan terus jadi firman yang mencipta. Wah, alamat ini. Lah Irenaeus berdiri menentang itu, nanti Athanasius, bapak-bapak gereja. Makanya istilah kedua tangan Allah ini muncul. Allah itu mencipta sendiri. Dia sendiri yang mencipta. Dengan kedua tangannya gitu. Yaitu sang firman dan roh gitu. Tuhan menciptakan dengan firman-Nya kan. Dengan firman Tuhan langit dijadikan dengan roh yang dari nafas mulutnya atau roh dari mulutnya segala tentaranya diberi kehidupan. Perangkat-perangkat tentara itu maksudnya perangkat langit itu diberikan kehidupan. Secara rohani, malaikat, surgawi, ya, itu penciptaan secara rohani, secara jasmani, langit, bulan, bintang gitu ya. Oke, saya tidak bahas itu. Tapi intinya gagasan ini bukan baru sebetulnya. Cuman saya ingin supaya kita mendalami ini, dan ternyata, dan kalau Irenaeus saya lihat, mencipta itu ada dikelompokkan tangan Allah itu dia membahas dalam 2 aspek, dalam penciptaan dan penyelamatan. Ya, saya sudah bahas tentang penciptaan, nanti dengan firman, dengan roh, Tuhan memberi kehidupan, dengan firman menciptakan. Menyelamatkan juga begitu, tapi ini lebih mendalam. Saya belajar itu, dahsyat ini. Ada apa itu namanya, ad extra, ad intra. Waduh, apa itu bahasa Latin. Jadi tangan yang bergerak ke dalam, keluar dan ke dalam. Wah itu nanti lain kali, bagus itu. Saya baca-baca lagi, wah ini bisa diajarin. Jadi kedua tangan Allah, firman dan roh itu bergerak dalam penyelamatan itu seperti itu. Detail banget, bukunya saya baca itu sampai kelenger-kelenger. Tapi nanti ya, itu untuk melawan, ya judulnya bukunya Adversus Heresis, melawan bidat-bidat. Ya, nah di sini kita akan, tapi saya enggak, kita sudah belajar sedikit ya tentang penciptaan, tentang penyelamatan melalui kedua tangan Allah ini. Firman dan roh, walaupun belum detail, nanti akan detailkan lagi. Kita belajar tentang Allah memberkati. Ya, kita sudah belajar minggu lalu. Allah itu Allah yang memberkati. Amin, saudaraku. Barak, ya itu gelarnya, ya. Baraki, memberkati. Dia Allah yang memberkati. Allah kita itu Allah yang memberkati. Saya tunjukkan ayatnya minggu lalu kan. Itu sampai catatan WA grupnya panjang banget itu. Karena saya enggak mau kehilangan momen apa catatan. Nanti Anda bisa pelajari lagi. Saya aja yang nulis aja kadang lupa, saudara. Kan kalau enggak saya itu. Karena waktu itu saya dapat, kalau enggak ditulis bisa hilang. Makanya itu Anda bisa pelajari. Nah, tentang Allah yang memberkati, itu banyak ayatnya kan minggu lalu, saya ambil 4 saja, karena terlalu banyak. Dan kali ini kita akan lihat Allah memberkati itu juga dengan tangannya gitu loh saudaraku. Tapi kali ini nanti minggu depannya saya bagi ya, karena nanti kalau kita bahas tentang Tuhan Yesus juga, nanti terlalu panjang waktunya. Saya hanya akan membatasi tentang tangan Allah.
Ya, kita akan melihat bagaimana tangan Allah itu memberkati hidup kita. Tapi supaya asik kita berikan apa? Ini sering ya, ini ada lagunya, doa Yabes. Saya berikan contoh dulu, ada istilah tangan itu juga dipakai dalam doa. Doanya Yabes itu di Tawarik ya. Nah, contoh, saya taruh bawah nih contoh ini. Makanya catatan itu dengan dorongan untuk menyampaikan firman kadang-kadang beda. Saya kepingin Anda lihat ayat ini dulu. 1 Tawarik 4 ayat 10. Ini apa? Seperti ada lagunya nih. 1 Tawarik 4 ayat 10. Kiranya yang biasa mimpin pujian kan cari lagu, pernah dengar lagu ini enggak? Engkau yang jemaat juga sering kan, memberkati aku berlimpah-limpah dan membuat, tapi kan itu memperluas ya, daerahku. Cuman kan lagu itu kan menyesuaikan nada ya. Enggak semua kata-kata tercakup. Seperti lagu saya pernah kasih contoh seperti Rusa Rindu Sung itu kan karena ngikutin nada, tapi sebenarnya kata-kata lengkapnya enggak gitu. Enggak apa-apa. Seperti kita akan lihat contoh tangan, bagaimana tangan Tuhan itu memberkati. 1 Tawarik 4 ayat 10, ini Yabes. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya. Dekatnya lagi. Kiranya engkau memberkati aku Mas Yuka bisa agak besar. Berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ya, seperti lagu tadi. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Tanganmu, tangan Tuhan menyertai aku. Dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Apa yang dikabulkan? Ayat 11. Oh tadi sudah ya, permintaannya ya. Dan Allah mengabulkan permintaannya, berlimpah-limpah, memberkati berlimpah-limpah, daerahnya diperluas, tangannya menyertai melindungi. Allah kita Allah yang memberkati, saudaraku. Amin, saudaraku ya. Tahu enggak kenapa Yabes berdoa begitu? Yabes ini baca cerita di atasnya. Dari namanya saja, namanya itu Yabes, itu bahasa Ibrani. Nama itu ada artinya semua loh, saudaraku. Enggak tahu kalau di Jawa itu ada ya selamat itu ada namanya. Untung, Suparmi kalau Pak Untung kan. Enggak tahu tanya ibunya masing-masing namanya. Makanya kalau ngasih nama anak itu jangan sembarangan, ada artinya. Ya toh? Kayak nyonya saya nih, Lina, itu ada artinya Mbopo. Nama itu loh KTP, banyak orang kaget, heran. Lina gitu aja loh, ada terusannya enggak ada gitu. Lina aja gitu. Kalau saya Agung kan, Agung itu kan ada artinya apa? Agung itu artinya misalnya mulia, besar, gitu. Great bahasa Inggrisnya. Saya waktu kenalan sama Frank itu kan, namanya siapa? Agung. Terus dia tanya, artinya apa? The Great, wah, yang besar. Ada maksudnya orang tua berharap anaknya jadi orang besar gitu kan. Lah Yabes itu, saudaraku, kalau saudara baca awalnya, atasnya, itu ibunya itu melahirkan dengan kesakitan. Makanya dikasih nama Yabes, artinya sorrowful. Apa bahasa Inggris sorrowful ternyata apa? Penderitaan. Jadi anak dikasih, lah yang maaf teman saya pendeta, namanya saya mau ngomong kosungan, Pak Yabes gitu loh. Ini nama, makanya jangan itu ya bukan salahnya mungkin orang tua ya, kadang ngambil nama itu pokoknya di Alkitab ada, bagus diambil. Ya padahal Yabes itu artinya kesakitan, penderitaan, sorrowful. Soro ya, bahasa Inggris itu sorrowful. Itu soro itu sama soro sama Indonesia itu podo lah kira-kira. Anak dijenengno Soro. Siapa jenengmu Soro? Ya Soro temen gitu ya apa saudaraku ya. Nah padahal kalau saudara kenapa enggak ngasih nama anaknya Yudas? Takut. Karena mengkhianati Yesus, Bu, Yudas pengkhianat artinya ngawur itu. Yudas itu artinya yang terpuji, yang dipuji. Tapi kenapa enggak ada yang pernah ngasih nama anaknya Yudas? Karena gara-gara satu orang Yudas Iskariot itu, padahal di Alkitab ada surat Yudas, itu saudaranya Yesus. Yudas itu, Yehuda itu loh, bahasa Ibrani itu bahasa Yunani. Enggak apa-apa kan? Wah kenapa malah kasih nama yang Yabes misalnya. Wah teman saya hamba Tuhan ini. Makanya kalau ngasih nama hati-hati saudaraku. Amin. Lah karena sakit atasnya ada kok itu. Ya, ini ayat berapa tadi? 10. Coba 9 ya kayaknya. 9 atau 8 berarti. Oh. Ya benar 9. Cuma satu ayat ini, coba 9. Baca ya ayat 9. Bawahnya tadi betul. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Akhirnya dikasih nama, benar artinya sakit, soro.
sorrowful, menderita. Ya hidup. Kenapa? Akhirnya dia berdoa, akhirnya dimuliakan, lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Oke lah, orang tua Anda bisa salah ngasih nama Anda. Orang tua Anda bisa salah didik Anda. Banyak orang yang mungkin Anda merasa tidak beruntung mungkin dengan keadaan. Saudara bisa enggak milih keluarga? Aku pengen lahir di keluarga yang kaya raya. Keluarga yang orang tuanya baik, itu yang ideal banget. Keluarga, wah, banyak anak muda itu seperti itu. Jangan anak saya aja kadang kayak begitu. Saya dulu pun juga begitu. Waduh, saya dulu pengennya aku anaknya Presiden Soeharto. Zaman saya dulu. Sekarang untung enggak. Ya Pak, kadang-kadang kita berharap seperti itu, tapi nggak bisa milih kan gitu loh. Saudara lahir di keluarga mana? Lahir ternyata di keluarga pemulung misalnya, kan nggak bisa milih. Makanya nggak masalah gitu loh. Asal Anda jadi anaknya Tuhan, dijadikan anaknya Tuhan. Anda bisa berseru kepada Tuhan. Yabes ini di antara saudaranya paling soro, paling susah hidupnya. Tapi ditulis lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Karena apa tadi saudaraku? Berseru. Coba doanya, ayo. Kira ada lagunya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kan itu. Dan memperluas daerahku. Mungkin dia sangat kesakitan, hidupnya susah. Ya enggak punya apa-apa. Daerahnya sempit. Ya dulu kan hidup itu punya lahan apa. Wah, terus minta berlimpah. Dan kiranya tanganmu menyertai, melindungi. Dan Tuhan jawab, Allah mengabulkan permintaannya itu. Sedangkan orang Kristen itu, makanya saya bilang simpel kok. Minggu lalu kan, saya kasih contoh, beribadahlah dengan Tuhan, kepada Tuhan. Maka dia akan memberkati roti untuk makananmu dan air minumanmu. Dan menjauhkan segala sakit penyakit. Orang Kristen itu enggak neko-neko. Wes sama Tuhan itu nurut gitu aja loh. Wes beribadah dengan tulus, ikut Tuhan sungguh-sungguh, berdoa. Gitu, selesai. Ini ada Rasul Yakobus, ini kok saya kepingin nunjukkan ayat ini ya, ini yang catatan saya rumit, ini yang gampang aja dulu. Yakobus, ada nih surat Yakobus, kalau kamu menderita, berdoa, sebentar. Ayatnya enggak berapa hafal ini, kalau menderita, berdoa, tapi kalau bersukacita, Yakobus 5 ayat 13. Itu loh Mas Putu enaknya pakai HP kalau nggak hafal ayat. Kalau nggak cari-cari saya nanti. Yakobus 5 ayat 13. Coba baca ini. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita. Ada yang menderita nggak di sini hari ini? Lagi yabes, lagi sorrowful, lagi dalam kesesakan. Jika aku berada dalam kesesakan. Disuruh apa? Baiklah ia berdoa. Loh gampang kan? Apa sih orang Kristen itu susah-susah? Gak perlu soro-soro. Susah, ya wis berdoa. Seperti Yabes tadi berseru pada Tuhan. Berkati aku berlimpah-limpah, luaskan daerahku, tanganmu turunlah atas aku Tuhan. Sertai. Selesai gitu. Terus kalau ada yang? Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Wah nyanyi, memuji Tuhan. Kristen itu cuma dua ini aja lakukan gitu loh, gak usah macam-macam, enak, aman hidup Anda. Ya kan? Kayak minggu lalu itu yang coba saya seneng ayat ini. Ini saya lihat, iya hamba Tuhan di WA Group tuh kadang kalau mau ibadah mesti ayat itu yang ditunjukkan. Itu kemarin yang di WA Group itu saudaraku. Saya berikan yang ayat amanah itu yang kalau beribadah dia akan memberkati roti ulangan gitu ya. Bentar. Ini catatan Dowo yang ini saudaraku. Ada yang ini harus lihat dulu. Memberkati roti makananmu. Mana saudara? Minggu lalu itu loh. Akan memberkati, bentar catatan saya aja, saya lihat dulu. Memberkati rotimu untuk dimakan, ya toh, beribadah dengan pada Tuhan, maka engkau akan roti, ini berkat, roti, ayat berapa?
Malah keliru nih. Bentar. Ya, Keluaran 23, 25. Simple. Saya mau tunjukkan yang ayat yang simpel-simpel dulu aja. Jadi hidup Kristen itu sebenarnya enggak sulit gitu loh, enggak rumit. Ya. Kalau susah berdoa. Lagi seneng ucap syukur sama Tuhan. Oh, saya enak. Apalagi. Terus coba ini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Kamu Allahmu, harus beribadah kepada Yahweh Tuhan Allahmu. maka ia akan memberkati roti makananmu Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan air minumanmu. dan aku akan menjauhkan penyakit dari Loh, ya tengah-tengahmu. apa? Sehat, jauh dari sakit penyakit. Jadi ini rancangan Tuhan. Kamu ibadah dengan segenap hati padaku, berkat akan mengalir. Roti untuk makananmu, air minumanmu, jauh dari sakit penyakit, sehat. Ini janji Tuhan, saudara. Saudara gini, percaya enggak Tuhan yang diomongkan Tuhan itu pasti terjadi? Pasti, iya, gitu loh. Benar ini, bukan teori, ini kenyataan. Percaya enggak, saudaraku? Tapi kenapa kita masih sakit-sakitan? Masih sulit makan, minum, masalah keuangan. Kenapa? Ada apa gerangan, saudaraku? Ayat atasnya. Sudah belum kau ibadah sungguh-sungguh pada Tuhan? Ibadah itu bukan cuma hari Minggu loh, saudaraku. Minggu aja angel. Banyak kegiatan zaman sekarang ya. Yang juga di rumah, coba baca Alkitab enggak di rumah? Ini bukan suatu kewajiban maksud saya, enggak. Ini suatu relasi. Saudara kalau bersekutu dengan Tuhan, nyambung, relate dengan Tuhan. Tuhan itu sumber. Gampangannya saya selalu kasih gambaran gini. Saudara mau mengalirkan air dari sumber, dari keran kepada ember loyang ya, orang Sulawesi bilang loyang ya, ada di loyang gitu. Air di pancuran Anda nyalakan, air itu nyala mancur terus enggak? Masuk keluar terus enggak airnya? Tapi kenapa loyang ini atau ember ini enggak penuh-penuh? Karena tidak menyalur. Bagaimana air di keran ini bisa nyalur ke ember loyang ini? Selang harus dihubungkan. Loh, Allah itu sumber. Bapa, artinya sumber. Itu terus nyumber. Berkat itu terus, kesehatan, kesembuhan, mujizat itu terus. Saya lagi bergumul ya masalah mujizat ini. Kok gak metu-metu? Doakan orang sakit tambah mati. Ini ada beberapa orang yang mau saya doakan, saya lagi nunggu dulu nih kelihatannya Tuhan. Ya bukan enggak percaya, saya jangan sampai kehilangan momentum gitu. Ada beberapa orang yang bukan orang Kristen loh. Ini orang-orang yang di luar Tuhan. Ya, saya mau Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Ya, jadi sambil nunggu timing itu masih Tuhan kasih. Tapi saya percaya mujizat, cuman kok belum nyalur ini loh, ini kan harus dicari. Lah, itu kan masalah lain ya. Coba masalah berkat. Roti makanan. Jadi gini loh maksudnya, saya enggak percaya. Kalau sampai ada anak Tuhan itu sampai sulit makan minum. Sakit-sakitan. Saya kok enggak percaya sih. Karena itu bukan firman Tuhan gitu loh. Itu firman siapa? Saya enggak tahu. Firman Tuhan itu kamu tuh dicukupi. Makan minummu sehat. Enggak usah khawatir makanan, minuman, pakaian. Ya apa gitu loh. Saya percaya anak Tuhan enggak akan pernah. Sampai sekolah minggu-minggu lalu saya katakan punya lagu kan burung pipit. Ya tidak menanam, tidak menabur, tidak menyimpan bekal dalam lumbung, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung yang tidak memintal didandani. Bunga yang indah sekali. Tidak pernah memintal, tidak pernah menenun. Terlebih kita anak-anaknya gitu loh firman Tuhan ngomong. Pasti dipelihara Tuhan, apalagi kita punya tangan, punya kaki, punya akal budi, punya kepandaian, punya kemampuan kreativitas. Itu masa kalah sama burung? Kalah sama tumbuh-tumbuhan. Pasti Tuhan beri makan. Ya kita apalagi punya potensi gitu loh. Minggu lalu saya tunjukkan ayat juga kan. Dia yang memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ulangan ini yang baru ini yang ulangan itu. Diberi kekuatan, kemampuan, skill, akal. Enggak bisa putus asa gitu loh. Anak-anak Tuhan pasti diberkati, amin. Itu firman Tuhan, bukan saya ngomong gitu loh saudaraku ya. Oke, sekarang kita akan lebih fokus ke tangan ya, coba.
masuk ke tangan. Bagaimana tangan Tuhan itu memberkati dengan tangannya. Kita lihat ayatnya. Kita bagi dua dulu. Sebelum bicara tentang tangan Tuhan yang berkati, kita lihat seperti biasa, Kamus Bahasa Indonesia, KBBI. Ada Mbak Septi nih, minggu lalu waktu saya buka Kamus Berkat, enggak ada yang ngikuti, kalau Mbak Septi bisa ikut-ikut. Kita lihat arti tangan menurut Kamus Bahasa Indonesia dulu, sebelum lihat Kamus Yunani dan Ibrani. Saudara tahu enggak, yang paling rumit itu Kamus Ibrani. Benar Pak Hari ngomong tentang tangan apa, yat itu loh Pak. Saya buka itu artinya memang banyak banget saudaraku, arti tangan itu loh. Ya, memang secara fisik bisa tangan ini, bisa sampai lengan, itu fisiknya. Belum artinya di sisi, di samping, otorita, banyak banget. Saya ngapalin enggak sanggup, saya catat aja banyak. Nanti saya pilih aja, enggak kasih semua. Ini yang Indonesia dulu, yang gampang karena bahasa kita kan. Pertama anggota badan, ya jelas ya, tangan anggota badan. Dari siku sampai ujung jari, atau dari pergelangan ini mana? Ini ya, sampai, jadi ini juga tangan, sampai sini juga tangan Indonesia ya. Kalau Inggris ya sini hand ini ya, yang sini apa? Foot apa? Leg ya. Arm itu semua itu ya, lengan. Enggak tahu lah, itu saya bukan ahli bahasa ya. Kita nanti enggak terlalu fokus ke bahasa, tapi paling enggak Anda ngerti ini anggota badan. Yang kedua, sesuatu yang digunakan, nah sebagai instrumen, sebagai alat. Nanti itu sama, Ibrani, Yunani juga begitu. Atau yang menyerupai tangan. Misalnya ini, kayak ini kan kaki meja, ini kan tangan juga ada, cuman enggak umum digunakan di Indonesia sih. Nanti contohnya kadang-kadang saya lihat juga enggak terlalu umum. Kita memang bahasa Indonesia kan masuk baru ya. Saya istilah perundungan itu ya baru ngerti setelah kapan itu dimunculkan. Kita kan ngertinya dibully. Ternyata bahasa Indonesia ada, dirundung. Dibully itu dirundung. Ternyata itu udah lama kan, dirundung Malang, itu kan bahasa-bahasa syair, puitis. Ternyata itu Indonesia sudah ada, cuman kita belum menggali kan. Setelah istilah dibully viral, mencuat, mulai muncul itu istilahnya itu ada yang di Indonesia, dirundung, perundungan itu ya, pembulian itu perundungan. Ternyata ada, banyak hal seperti yang kita belum ekspos ya. Nah ini tangan itu selain anggota badan, yang kedua juga sesuatu yang digunakan sebagai alat gitu loh. Walaupun ini tangan kita nih kita memakai untuk makan, ini kita gunakan, jadi sesuatu yang kita gunakan ya, tangan. Terus yang ketiga, ini Indonesia loh, ini saya enggak buat-buat soalnya. Kekuasaan, pengaruh, perintah, ini contoh. Kekuasaan pemerintahan negara ada di tangan rakyat. Apa yang dimaksud tangan rakyat? Apa tangan anggota badan ini? Kan bukan. Ada di dalam kekuasaan rakyat. Jadi kan negara demokrasi kan seperti itu. Ya kan? Nasibnya yang di pengadilan, nasibnya terdakwa ada di tangannya Pak Hakim. Maksudnya apa tangannya ini? Bukan. Kekuasaannya Pak Hakim mutus berapa tahun. Ingat ya, Indonesia gampang, 3 ini aja. Jadi anggota badan, alat yang digunakan untuk makan, untuk nyetir, untuk apapun. Yang ketiga, artinya kekuasaan. Dan itu di banyak contoh, ada peribahasa yang menggunakan tangan, yang tidak bermakna tangan, jadi kiasan, itu istilahnya kiasan. Ya toh, misalnya gini, dari tangan ke tangan. Rumah itu sudah pindah dari tangan ke tangan. Apa rumah itu diangkat pindah tangan? Maksudnya ada apa artinya? Ayo ngerti enggak? Dari orang ke orang. Jadi tangan itu mewakili seseorang. Misalnya rumahnya Pak Hari itu dulu dimiliki siapa Pak Hari? Itu kan udah 1000 orang ke 1000 Pak Hari. Ada orang kan sebelumnya? Sebelumnya juga ada orang kan? Jadi rumahnya Pak Hari itu pindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Yang dimaksud tangan itu apa tangannya orang tadi? Orang. Jadi nanti saudara maksud saya menjelaskan gini, ketika Tuhan ngomong tanganku itu juga bicara dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa melepaskan dari tanganku. Tidak ada yang bisa melepaskan dari kekuasaanku, benar, tidak bisa melepaskan dari aku. Gitu loh. Maksudnya jadi tangan itu juga menggambarkan seseorang. Benar enggak saudaraku? Loh gini saya jelaskan ini kamus kan enggak karangan sendiri karena nanti dikira mengada-ngada. Makanya Irenaeus itu, dan ini hampir sama, Ibrani, Yunani juga begitu gitu loh saya tunjukkan. Jadi yang mencipta alam semesta ini bukan Tuhan yang lain, dewa yang lain yang diciptakan oleh Mahadewa, yang tertinggi, tidak. Itu Tuhan sendiri yang mencipta. Dirinya sendiri, loh kok pakai firman? Firman itu tangannya gitu loh istilahnya. Ya itu dirinya sendiri gitu loh.
Jadi tangan itu adalah diri sendiri pengertiannya. Banyak kan? Ini contohnya banyak. Mbak Septi sudah buka enggak itu? Wakeh enggak Mbak Septi? Kelenger kan kalau baca satu, enggak usah ya. Ini ada, itu contoh-contoh pemakaian gitu. Dan artinya luas banget kalau dijelaskan semua itu. Ya, nanti tapi kita ambil sesuai konteks ayat yang kita baca aja ya. Enggak usah dibaca. Nah ini ada lagi nih Indonesia, ini contoh. Kata kerja, tangan. Tahu enggak saudaraku, kita sering ngomong, saya baru menyadari setelah buka kamus. Pernah dengar enggak kata menangani banjir? Ya, Pak Lurah, Pak Ibu Wali Kota menangani banjir. Itu dari kata tangan, plus tangan. Kalau sama T itu jadi T-nya jadi N, menangani. Itu pakai tangan Mas. Dengan tangannya menangani banjir. Apakah maksudnya tangan anggota badan ini kan buka, menyelesaikan. Makanya minggu lalu saya nyanyi agak keliru tuh. Lagunya hampir sama itu. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Dan saya sering keliru nih. Tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan ini menyelesaikan bagiku. Ketika tangan Allah turun, selesai. Maksudnya apa? Allah menangani masalah Anda. Allah mengerti, Allah peduli segala. Allah kita itu Allah yang ikut campur tangan. Bukan Allah yang diam saja, campur tangan, turun tangan. Kiranya tanganmu Tuhan turun, memberkati, menyertai. Yabes tadi lo berdoa. Tangan Tuhan atas Anda, saudaraku. Amin. Turun, menangani. Ikut cawe-cawe, ikut menyelesaikan. Loh, kan luas arti tangan kan? Ya Pak Ari, gimana? Ya itu, kalau Pak Ari buka, nanti saya berikan anunya Pak. Siapa tahu tertarik baca. Kalau ada waktu sambil nunggu-nunggu kerjaannya, nanti saya WA khusus Pak Ari, yang panjang ya, kalau yang jemaat yang ringkasan aja. Kalau Pak Ari beda, diakonos ya. Oke, sekarang yang Ibrani Yunani ya. Saya Yunani dulu, karena Ibrani ini, waduh, ngeri. Saya belajar ampun-ampun saya. Saya pikir aja terlalu luas. Kalau Yunani, simple ya. Dia mencoba menyimpulkan dari yang punyanya Ibrani. Hir itu ya, tangan itu dari kata dasar himon, yang artinya dari kata dasar lagi khatma, jadi kata itu ada akar katanya. Artinya mencengkeram, jadi ada yang kosong dipegang gitu loh. Itu pengertiannya seperti itu. The idea of hollowness for grasping. Ya, jadi grasping itu mencengkeram. Jadi gagasan untuk ketika ada sesuatu pegang gitu loh, memegang gitu. Itu dari kata dasar sampai gitu. Itu artinya juga bisa kiasan, juga bisa harafiah. Saudara kalau ada masalah kan, waduh, tolong, seperti orang mau tenggelam, megang gitu kan. Itu gagasannya seperti itu, untuk dipegang. Jadi bisa artinya pertolongan juga, tangan itu. Ya kan? Ya coba Anda artinya, orang itu mengulurkan tangan, artinya memberi bantuan. Hampir sama kok pengertiannya. Jadi dalam Yunani itu artinya untuk sesuatu yang perlu pegangan. Nah, kita kan istilahnya pegangan lah paling gampang ya. Ketika Anda bingung, saya perlu pegangan. Loh. Kalau lihat orang bingung, gojaan sih, candanya orang Jawa ya. Kalau lihat orang bingung gitu, wes gak usah bingung, gojaan sih. Padahal maksudnya pegangan, bukan pegangan cari tiang atau cari apa. Pegangan itu cari pegangan hidup gitu. Ya inilah saudara, itu gagasannya tuh seperti itu. Perlu ada yang dipegang. Ya, Anda perlu, dan Tuhan itulah yang perlu kita pegang dan memegang kita, saudara. Amin ya. Dan kekuasaan artinya juga, kekuasaan. Kita sudah beri contoh tadi tangan rakyat tadi ya. Dan khususnya kalau dia mengambil dari Ibrani, pengertian Ibrani itu diartikan, dia juga mengartikan tangan di Yunani itu sarana atau instrumen, alat ya, sarana itu yang digunakan. Oke, untuk Ibrani karena panjang saya coba ambil sedikit aja beberapa. Artinya yang mungkin tidak ada, ini paling lengkap Ibrani. Artinya tangan itu juga di samping. Loh ya Pak saudaraku. Apalagi tangan kanan. Jadi ada Alkitab, duduklah di sebelah kananku, itu yang digunakan di sebelah tangan kananku. Nah saya sebelum lanjut, saya akan tunjukkan ayat ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 33. Ya.
33, Kisah Rasul 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sesudah ia, yakni Tuhan Yesus, ditinggikannya, lain saudaraku, oleh tangan kanan. Tangan kanan ini nanti kita lihat bahasa Inggris ya. Karena bahasa Inggris itu hampir sama, kalau Indonesia memang agak jauh beda ya. Kita lihat ini Bizantin ya, saya lihat yang teks Bizantin ya. Tangan kanan yang digunakan itu adalah Dexia ya. Dexia, tangan kanan. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, ya toh, dia mengirimkan Roh Kudus, ya toh. Di situ ditinggikan dengan tangan kanan itu artinya Dexia. Ti Dexia unto Theou, ya, ditinggikan oleh Theou Allah, ya, ini Ipsothis, jadi Ipsothis, ya, ditinggikan dengan tangan to Theou. Tangan kanan itu Todexia, Tidexia, sorry. Tidexia itu tangan kanan, itu artinya sebelah kanan, nanti saya tunjukkan. Ya, di sebelah kanan dari Allah. Itu baca selanjutnya, 34. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Ini Mazmur Daud, dia ambil dari Mazmur pasal 110, ini khotbahnya Petrus. Apa yang dikatakan dari Mazmur 110? Ya ini baca. Terus, enggak, bukan ayat bawahnya, betul. Ini, duduklah. Ini Mazmur 110 dicoplik di sini. Ya. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Duduklah di sebelah kananku. Nah, istilah di sebelah kanan, ya itu juga Dexia, pakai Dexia, duduklah di sebelah kananku, ya toh, sampai ya, Epen okurios tu kurio imu, ya, kadu ek dexionmu, kadu itu duduklah, kadu duduklah, to dexion, ek dexionmu, dexion juga tangan kanan. Nah, kalau bahasa Inggris jelas ini, coba kamu buka King James bisa. Jadi tangan kanan sama sebelah kanan itu sama bahasanya dexios, ya. Tangan kanan itu dexios, tangan kiri artios. Dexios artios. Ya, ayat mulai 33 dulu. Ya, coba lihat. In the right hand, coba ya. Therefore, bisa bahasa Inggris. Waduh, gitu. Therefore being by the right hand of God, exalted. By the right hand. Right itu kanan, hand itu tangan. Dengan tangan kanan Allah, exalted, ditinggikan. Oke, sekarang lihat yang 30 berapa tadi? 34. Karena David pernah ngomong, ya, langsung the Lord said unto my Lord. The Lord said unto my Lord. Tuhan ngomong kepada Tuhanku, ini Daud yang ngomong. Sit thou on my right hand. Sit thou ini bahasa Inggris kuno, you, jadi zu. Sit thou, thou bacanya. Sit thou on my right hand. Loh, podo-podo right. Right itu kanan, hand itu tangan. Tapi diterjemahkan di sebelah kanan. Karena enggak cocok kalau jangan duduklah di tangan kananku, loh ya Pak Pari. Pak Pari nyuruh saya, Pak Agung, duduk di tangan kananku. Wah ya, remuk tangannya Pak Pari. 100 kilo loh Pak. Ya. Berarti tangan itu artinya bukan hanya secara harafiah. Tangan itu juga artinya makanya jangan bingung. Setelah Yesus kan nanti karena saya akan mengerucut, Yesus itu adalah tangan kanannya Allah. Tangannya Allah. Loh, Yesus tangannya Allah kok ditinggikan sama tangannya loh, rumit kan. Padahal arti tangan kanan itu enggak selalu bicara tangan, sebelah. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Sebelah kanan itu istilah juga, bukan benar-benar ada dua orang di surga, enggak. Ya, duduk di sebelah itu menjadi yang mengerjakan, diserahkan segala sesuatu, Yesus yang mengerjakan. Tangan kanan kan ya kepercayaan, sebelah kanan. Nanti kita bahas minggu depannya itu. Oke ya, jelas ya. Jadi intinya tangan itu maknanya tidak sekedar anggota badan. Tangan itu juga berarti alat yang digunakan, gitu. Disimpulkan semuanya aja.
alat sarana, instrumen, ya alat yang kita pakai. Alat itu juga artinya kekuasaan. Otoritas, wewenang, kuasa. Jadi Yesus itu di tangan kanan Allah, tangan kanannya Allah. Dia memegang kuasa. Nanti siapa yang menghakimi di akhir zaman? Yang menjadi hakim akhir zaman siapa? Tuhan Yesus. Padahal yang menghakimi itu seharusnya yang menjadi hakim itu siapa? Allah. Allah itu juga hakim loh. Aku hakim. Loh, tapi prakteknya kok Tuhan Yesus? Lah ini tangan kanannya. Paham saudaraku? Ya, melalui Yesus Allah menghakimi. Melalui Tuhan Yesus Sang Firman Allah mencipta. Melalui Tuhan Yesus Allah menyelamatkan, Allah juru selamat. Nah, termasuk melalui Tuhan Yesus itu minggu depan. Kenapa saya ngomong sekarang? Allah memberkati. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti ranting yang tidak melekat pada pokok anggurnya, itu kan Yesus kasih gambaran. Makanya lupa nah ini sudah perlu supaya kita pikir tidak masalah sih. Orang-orang yang di luar Tuhan Yesus, di luar kita yang percaya Yesus, ada yang lebih kaya enggak? Oh banyak. Loh, kalau ngukur gitu gimana? Ayo. Ya kan? Saudara saudara kan lihat luarnya saja, belum tahu dalamnya. Berapa banyak orang yang di luar kelihatannya kaya raya, mewah, megah. Dalamnya itu Mazmur berapa digambarkan seperti orang yang berjalan di tempat yang licin. Satu kali kepleset, jatuh. Makanya saudara itu punya berkat yang lengkap dari Tuhan. Saya sudah pernah tunjukkan minggu lalu kan, itu berkat apa aja? Ya berkat kesehatan, keamanan, kesejahteraan, itu lengkap. Nah kita akan lihat ayat-ayat hari ini. Tangan sudah ya, ini bagian pertama tentang arti tangan. Luas. Ada satu lagi saya belum tunjukkan, ini di Yahudi nih ada pengertian Ibrani tangan. Artinya komando, loh ya Pak. Artinya komando. Jadi ketika tangan Tuhan, tangan itu yang ngasih komando. Aku memberi tangan, memberi komando. Itu ada ayatnya, satu aja ya dulu, tambahan. Keluaran pasal 13 ayat berapa tadi? Tangan yang dinaikkan. Keluaran 14, ayatnya Keluaran 14, 8, ayat 8. Ini satu lagi, supaya Anda ngerti. Jadi ketika bicara tangan Tuhan, itu pertama jelas Tuhan roh, nggak punya tangan secara fisik seperti kita. Tapi tangan juga bukan berarti hanya kecil, artinya apa? Sedikit, luas banget. Makanya ketika Yesus mengerjakan banyak hal, ini mewakili, menggambarkan tangan Tuhan minggu depannya. Tapi saya mau jelaskan dulu ini, coba baca ini. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu. Sehingga ia mengejar orang Israel. Ini tahu ceritanya kan ini ya. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Nah, orang Israel dikejar tapi terus berjalan, itu depannya kan apa itu? Laut Merah kan. Oh itu secara logika, itu ada laut, apa mau tenggelam, bunuh diri. Gitu. Orang Yahudi, orang Israel waktu itu, umat Israel juga bingung mau kemana nih. Tapi Tuhan memimpin, komando dengan tangan yang dinaikkan. Loh, kenapa pakai istilah ini? Itu komando, ayo jalan terus. Ya toh, mereka teriak-teriak, apa kami mau disuruh mati, cegur ke laut. Ternyata Tuhan punya rencana, Tuhan membelah laut. Makanya saudara jangan salah paham dulu sama Tuhan. Tuhan kenapa? Kok bawa aku ke gunung ini Tuhan, gunung Gedangan. Kenapa gini? Kenapa aku di tempat yang terpencil? Kenapa gini? Kenapa gini? Apa gini? Wah, banyak bertanya tuh. Abraham dulu kenapa disebut bapak orang beriman? Tidak pernah tanya sama Tuhan. Abraham keluar dari sana, keluargamu ke negeri yang akan kutunjukkan. Kemana? Wis keluar dulu. Loh, dia kan pindah-pindah dulu, tidak tahu kemana sebenarnya. Itu menunjukkan dia tidak ngerti ke tanah yang berlimpah susu madu. Kan bawa. Ikut itu mulai pasal 12, baru nanti dibuka sedikit-sedikit. Itu loh iman, saudara. Percaya, tidak perlu banyak tanya. Justru kalau banyak tanya sama Tuhan, tandanya Anda nggak percaya, masih pakai ini loh. Tanya terus, melangkah aja. Kalau itu perintah Tuhan, dari Tuhan, firman Tuhan, lakukan. Jangan dipikir-pikir dulu, itu berarti bukan iman lagi ya, hati-hati, hidup dalam iman. Oke, itu contoh ya, arti tangan macam-macam ya, termasuk komando. Oke, sekarang kita lihat tangan Tuhan yang memberkati. Saya batasi aja, yang pertama pemeliharaan atas seluruh ciptaan, ini yang paling umum. Ya, jadi Tuhan itu memelihara. Ini orang Jawa medok itu gini, kamu logat Bali nggak apa-apa, memelihara. Itu jadi Tuhan itu tidak hanya mencipta, tapi memelihara ciptaannya juga. Seluruh ciptaan,
Ya jangan salah, bukan orang Kristen aja yang dipelihara, makanya nggak usah heran orang di luar kita pun. Ya saudara kalau memberi, nah ini dengar baik-baik, menolong orang, jangan cuma orang Kristen saja, keliru. Tuh Tuhan itu loh, memberi hujan pada orang baik, orang jahat, memberi panas, itu kasihilah musuhmu, itu harus dipraktekkan. Nggak usah lihat ini orang Kristen atau enggak, kalau bukan Kristen nggak dibantu, anak Tuhan enggak gitu. Kita punya hatinya Tuhan, ini seluruhnya ciptaan Tuhan. Tuhan menyayangi ciptaannya. Amin, saudaraku. Cuman mereka belum kenal Allah melalui Yesus itu aja kan. Ya nanti pasti ada caranya. Tuhan punya banyak cara untuk menjamah orang-orang, memanggil orang-orang panggilannya melalui saudara saya dan saya, melalui segala media apapun, percaya. Tapi kasih itu tetap harus dinyatakan. Saya tunjukkan Tuhan itu memelihara ciptaannya dengan tangannya. Ayat-ayat ini banyak. 104, Mazmur 104, 27 sampai 28. Mazmur 104. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Semuanya itu ciptaan, saudara. Kalau saudara baca atasnya panjang itu ya. Segala ciptaan yang disebut Tuhan, yang disebutkan oleh kitab Mazmur ini. Semuanya menantikan engkau supaya, termasuk Lewiatan. Terjemahan Lewiatannya agak sulit, anggap naga itu seperti binatang purba zaman dulu. Itu juga dipelihara Tuhan, dikasih makan. Ya coba, semuanya menantikan. Semuanya menantikan. Kalau enggak percaya baca ayat atasnya, itu nyebut Lewiatan enggak salah. 26 coba, setahu saya ingat saya. Itu. Di situ kapal-kapal berlayar. Ini bicara samudra dan Lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Mungkin kayak ikan paus gitu, ikan gede nih. Wah, bermain di samudra sama kapal itu. Nah ini jangan dipikir karena ada binatang gede, hebat, terus enggak perlu pertolongan Tuhan loh. Ayat selanjutnya 27, ini kan 26, 27. Semuanya menantikan engkau. Orang-orang yang di atas kapal pedagang tadi, Lewiatan, atasnya itu segala ciptaan. Menantikan engkau Tuhan supaya diberikan makanan pada waktunya. Diberikan makanan pada waktunya. Semua, termasuk saudara dan saya, pasti diberi makan Tuhan, amin. Ada waktunya, waktu makan. 28, nah ini lihat. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Kenyang. Loh ini bukan cuma orang Kristen doang, semua. Masa orang Kristen, anak-anak Tuhan Kristus, Kristen pengikut Kristus tidak diberi makan Tuhan? Enggak mungkin gitu, makanya saya enggak percaya. Orang Kristen sampai enggak bisa makan tuh enggak percaya banget saya. Wong semua aja lo dikasih makan. Ketika Tuhan membuka tangannya, mereka kenyang, semuanya jadi kenyang oleh kebaikan Tuhan. Ini karena kebaikan Tuhan, bukan karena jasamu, gitu loh. Oh Tuhan pilih-pilih, ini baik tak kasih makan, agak banyak. Ini rodok nakal ini dikit aja. Oh ini yang gua akan dapat, gak tak kasih makan ini. Semua diberi makan dengan membuka tangannya. Tuhan membuat mereka kenyang dengan karena kebaikan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi saudara mulai beriman ini di luar kita aja diberi makan, apalagi kita anak-anaknya. Terus Mazmur ini masih dalam poin pertama ya, tentang pemeliharaan atas seluruh ciptaan. Tangan Tuhan memelihara seluruh ciptaannya. Mazmur 145 ayat 15 sampai 16, 2 ayat. Mata sekalian orang menantikan engkau. Proskuneo itu artinya juga ini. Jadi orang berdoa, menyembah, itu matanya sedang tertuju kepada Tuhan. Arti proskuneo, matanya sedang memandang Tuhan. Arti doa juga itu. Dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Makanya ada doa Bapa kami di surga, di gunung dan lain-lainnya. Berikanlah kami pada hari ini. Itu maksudnya apa sih doa itu, saudara? Orang berdoa dengan doa Bapa kami, doa itu artinya dia mengakui kalau dia makan itu adalah dari tangannya Tuhan. Tuhan memberi makanan tepat pada waktunya. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Beri hari ini, loh kan. Bukan berikan kami besok Tuhan, besok ada kesusahannya sendiri. Sepenting dino aku wis mangan urung. Wis mangan urung Tuhan. Berikan aku hari ini makanan secukupnya. Mengimani Tuhan ngasih makan. Tidak mungkin tidak bisa makan. Ini harus kita rubah pemikiran yang ikut Tuhan itu susah.
Susah iku salahmu dewe. Ya perlu dicari akarnya apa, karena kurang percaya atau salah di relnya apa, dosa amartia itu artinya apa, luput itu, luput meleset keluar jalur. Itu perlu dicek dulu. Enggak mungkin anak Tuhan enggak sampai enggak bisa makan. Pada waktunya 16, Engkau yang membuka tanganmu silakan membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Sampai kenyang. Segala yang hidup. Apa yang hidup itu orang Kristen saja? Ini loh ajaran Kristen beda. Kita enggak disuruh memusuhi orang kafir. Halal darahnya enggak ada ajaran. Itu bukan ajaran Kristen. Kasihi musuhmu. Kalau perlu kasih makan. Orang yang menganiaya kamu, kasih minum. Racun, oh bukan, minum air yang segar. Kasih. Itu ajaran Tuhan Yesus. Dia makanya menggenapi firman yang diajarkan Yesus itu dari kitab-kitab perjanjian lama dibuka semua. Oke ya. Terus ini poin pertama. Ya, atau tangan Tuhan memelihara ciptaan. Yang kedua, tangan Tuhan memberi kenikmatan. Ya, pertama tangan Tuhan memelihara ciptaannya. Yang kedua ini tangan Tuhan memberikan kenikmatan. Tangan yang memberkati ini memberikan kenikmatan. Berkat Tuhan itu nikmat. Mazmur 16 ayat 11. Di WA Group sempat saya singgung sedikit. Jangan dipikir hanya dunia saja yang nikmat. Orang berpikir, oh kenikmatan dunia. Oh, saudara jangan salah. Kenikmatan dari Tuhan. Nikmat itu saya lihat bahasa aslinya itu lezat, enak. Sama artinya. Bukan nikmat pengertian rohani, enggak. Lezat, nikmat, enak. Ya, coba baca. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Oh. Saya lihat artinya senantiasa telos sampai akhir. Ya, kayak arke, kayak telos. Arki, kayak telos. Jadi dari awal sampai akhir itu loh bahasa. Ya, dari protos kayak telos, yang saya ingat lupa. Dari awal sampai akhir. Jadi nikmatnya itu sampai akhir. Jangan berkonotasi negatif. Nikmat itu selalu duniawi. Oh enggak. Saya menikmati rumah tangga saya. Saya menikmati keluarga saya, semua hubungan yang saya nikmati semua. Enak kalau saya katakan. Bisa ngomong enak. Nah, coba Anda renungkan, ya apa rumah tanggamu? Lesat, enak, nikmat? Boyo. Ayo kita tanya. Ya apa uripmu ini? Nikmat. Coba saudara renungkan. Ini loh. Ini Tuhan, ini firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ini deksios juga, tangan kanan. Bisa diartikan di sebelah kananmu, berarti di sisinya Tuhan. Bisa diartikan bersama Tuhan itu selalu nikmat hidupnya. Makanya tangan kan enggak selalu bicara hanya harafiah, tangan. Di sisinya Tuhan, di sebelahnya Tuhan, bersama Tuhan. Ada kenikmatan senantiasa. Amin saudaraku. Berjalan bersama tadinya kami siapa? Tadi loh. Ku tak takut, ku tak gentar. Oke. Satu lagi ayat Pengkhotbah 2 ayat 24 lah ini saudara. Jangan salah memahami ayat ini ya. Pengkhotbah 2 ayat 24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang. Ini ayat senangannya Fandi nih, wah makan minum bersenang-senang ini. Terus dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari mana? Dari tangan Allah. Disuruh foya-foya, jangan salah memahami. Ayat atasnya itu hidup manusia itu penuh penderitaan, penuh tantangan, gak perlu susah, gak perlu bingung. Ngapain sih hidup dibuat sukar, buat bingung, itu baca Pengkhotbah sendiri. Hidup ini, gitu loh, gak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bingung sana, bingung sini. Daripada makan, minum, dan bersenang-senang dalam bersenang-senang menikmati maksudnya. Jerih payahnya. Coba Anda harus hati-hati baca. Berarti ada jerih payah itu loh. Ini bukan foya-foya lain loh ya. Orang berjerih payah coba gini. Anda bekerja keras. Ini bekerja keras semua nih Pak Petrus jelas ini. Ini proyek ini juga ya siapa? Fandi Chandra ini kerja keras ini di depot. Saya lihat sendiri mereka luar biasa bekerja keras. Pak Hari bekerja keras driver. Mbak Asih, semua saya yakin Mbak Esther, semua bekerja keras. Alkitab ngomong yang tidak bekerja jangan makan. Orang Kristen tidak ada yang nganggur. Saya
pelayanan hari Minggu. Hari sebelum lainnya ya kerja. Sekarang lagi garap rumah, itu nanti dikontrakkan jadi duit. Kadang ke Surabaya bantu ibu saya betulin kos-kosan. Kadang bantu di depot ya toh, saya kan masak, kadang-kadang cuci piring, wah kadang-kadang kasihan dok pasturnya. Ya itu kerja, jerih payah. Tapi apa artinya jerih payah? Salomo nulis ini loh, kalau kamu tidak bisa menikmati, bisa enggak kamu nikmati? Kalau yang enggak berjerih payah ya jangan tanya, apa yang dinikmati? Saya tulis akhirnya. Kalau kamu enggak malas-malasan kamu menikmati, berarti kamu menikmati kerja kerasnya orang lain. Orang lain yang kerja keras kamu menikmati, cuma minta kan yang itu hasil kerja keras orang, maaf loh ya. Saya kalau katakan, ya makanya jangankan saya, pemerintah aja dilarang mengemis gitu. Sekarang ini sebenarnya orang ngemis enggak ada harusnya orang sekarang ini. Ternyata banyak pengemis di pinggir jalan, ternyata rumahnya bagus banyak, nanti dibuka viral itu ya. Oh kurang ajar. Oh dia bisa sampai bangun rumah, hasil dari ngemis. Itu kerja kerasnya dia, kerja kerasnya orang, dikasih ke dia bangun. Makanya serempet. Di Alkitab orang yang ngemis dijamah Tuhan, karena apa? Buta, melek, Bartimius, siapa yang di pintu gerbang sama Petrus Yohanes, langsung pulang kerja. Berjerih payah. Lah orang yang berjerih payah, enggak ada yang lebih baik daripada kau nikmati, wis mangan, minum, happy, seneng, hasil jerih payahmu. Ini pun dari tangan Tuhan, dari tangan Allah gitu loh. Menikmati berkat. Jadi yang pertama tangan Tuhan itu memelihara. Ingat ya, Allah itu memelihara dengan tangannya. Allah memberi kenikmatan dalam hidup kita dengan tangannya juga. Itu dari tangan Allah. Di tangan kananmu ada kenikmatan senantiasa. Orang Kristen hidupnya bahagia. Loh, Anda nggak percaya? Oh, karena hidup susah itu kan hidupmu, maaf ya. Kalau firman Tuhan nggak ngomong gitu kok. Loh, saudara mau ngikuti hidupmu apa ngikuti firman Tuhan? Loh, firman Tuhan ngomong ada nikmat senantiasa, happy, senang. Senangnya apa lagu itu? Ikut Tuhan, apa itu? Senang, harus diganti lagu-lagu yang susah. Meskipun saya susah, waduh kadang, ya ada memang. Tapi jangan itu terus lagu. Nanti kalau susah berdoa, gembira nyanyi. Saya senang jadi anak Tuhan, atau apa itu? Oh, lagu sekarang gue happy, ya. Saya senang enggak jadi anak Tuhan? Amin? Kok masih mikir? Itu berarti senang enggak jadi anak Tuhan? Nikmat enggak jadi anak Tuhan? Enak enggak jadi anak Tuhan? Itu loh langsung mantep. Itu iman aja, Bu. Mburimu ya bos, iman. Yang penting ini biar terjadi kan firman itu terjadi dalam hidupmu. Itu loh. Tangan Tuhan yang memberi kenikmatan. Nanti arahnya ke Tuhan Yesus ini biar kacamata sama. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi tangan Tuhan memelihara. Kedua tangan Tuhan yang memberi kenikmatan. Yang ketiga, ini kelewatan ini. Tangan Tuhan menciptakan berkat, ada satu yang saya kelewat. Tidak apa-apa. Tangan Tuhan menciptakan berkat. Tuh, ini sebuah Don Moon lagu nih. Dia buat, mencipta atau membuat. Jadi Tuhan itu bisa merancang, membuat berkat untuk Anda. Baca ayat ini, bacaan. Ayo, belum. Yesaya 41, ini ayat terakhir aja deh ya karena ayat 17 sampai 20. Kalau nuruti catatan panjang, enggak pulang-pulang nanti. Yesaya berapa tadi? 41, 17, agak panjang dikit, 3 ayat, 4 ayat. Tapi bagus ini, coba. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air. Waduh, cari air. Ini bahasa kiasan kan, kalau beneran, masa orang miskin, orang sengsara cari air, ya enggak, cari makan, ini kan kiasan. Terus, tetapi tidak ada. Enggak ada, udah susah, sulit, cari-cari, enggak ketemu. Terus? Lidah mereka kering kehausan. Sampai dehidrasi. Lidahnya kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan. Tetapi aku, Yahweh. Tuhan huruf besar kan terjemahan dari Yahweh. Akan menjawab mereka. Akan jawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Ini khusus untuk umatnya emang bicara. Ini juga bicara untuk umat Tuhan. Yang bukan umat Tuhan aja ciptaan dipelihara. Apalagi anak-anak tuh kehausan, sengsara, miskin, cari air, cari pertolongan lah. Enggak ketemu, enggak dapat. Sampai lidahnya kering, berarti kan orang kalau haus,
enggak minum-minum, cari air enggak ketemu, kalau sehari 2 hari enggak apa, 3 hari mungkin lama-lama. Lidah kering kehausan sudah enggak karu-karuan. Ini bicara mungkin cari pertolongan, enggak selesai, enggak ketemu-ketemu. Tetapi aku, Tuhan, akan jawab mereka. Ini orang yang sudah putus asa, orang yang sudah buntu jalan, enggak nemu jalan. Akan menolong, menjawab mereka, dan tidak akan meninggalkan mereka. Terus, 18. Aku akan membuat Nah, sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Terus, Dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. tadi kan butuh air, Tuhan akan buat, gitu loh istilahnya. Dia akan buat, nanti bawahnya dengan tangannya, ini belum dijelaskan nih. Tuhan akan buat sungai-sungai mancar di padang, di bukit-bukit yang gundul. Mata-mata air akan dibuat, membuat mata-mata air membual di tengah daratan, ini di tempat yang nggak ada air. Terus, Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga jadi telaga padang gurun. dan memancarkan air dari tanah kering. Bagi anak Tuhan yang di tangan kanan Tuhan, di sampingnya Tuhan, bersama Tuhan, dipegang Tuhan, dituntun Tuhan. Tanah kering pun tidak masalah. Tanah kering ada air. Tanah kering jadi telaga, danau. Ini firman Tuhan yang ngomong, karena aku tidak akan membiarkan mereka, aku akan jawab mereka. Terus, ayat selanjutnya, Aku akan menanam pohon aras di padang gurun ditanami, gak cuma air aja, dikasih sumber makanan, pohon-pohonan. pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Sembuh apa itu ya? Terus, Aku akan menumbuhkan pohon ini pohon-pohon sanoban yang bernilai ya istilahnya. Pohon sanobar ini buat untuk bangun bait Allah itu ya pakai pohon-pohon ini. di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Jadi banyak macam sampai itu, pohon macam-macam itu ditanam di tempat yang subur tadi itu. Untuk siapa? Untuk kita nikmati. Terus, lah, Supaya semua orang melihat dan mengetahui, terus memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, buat mujizat. Makanya Don Moon buat lagu bagus kan, God will make a way where there seems to be no way. Dia buat jalan saat tiada jalan gitu. Itu nanti refnya itu kan dia buat sungai di padang belantara itu lagu itu. Tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Dia menciptakan. Allah itu kreatif, makanya kreator itu pencipta. Dari situlah muncul kata kreatif. Anda anak-anaknya, Anda juga kreatif dalam hidup Anda, amin. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Tangan Tuhan memelihara yang pertama. Tangan Tuhan, apa tadi? Memberikan kenikmatan ya, dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tangan Tuhan bisa membuat, menciptakan. Ya toh? Apa? Yang tidak ada menjadi ada. Menciptakan peluang-peluang dalam hidup Anda. Banyak yang Tuhan bisa kerjakan buat hidup kita, saudara dan saya. Amin, saudaraku. Tidak usah khawatir, banyak lagi sebenarnya. Cuman karena waktu, saya pikir, nah ini satu lagi deh. Ini asik ini soalnya. Tangan Tuhan itu memberi komando. Memberi komando atau perintah. Bukan kepada Anda loh, saudaraku. Coba. Perintah kepada berkat. Sebelum saya baca ayat ini, nanti selesai ayat ini terakhir ya. Itu kita sering nyanyi lagu itu loh. Apa itu namanya? Yang seperti kesanalah Tuhan merintahkan berkat itu loh. Lagu apa itu? Sungguh kabaiknya. Sungguh yang agak cepat gimana? Dari indahnya bila saudara semua seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion, sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat. Tuhan itu memerintah berkat juga. Loh ya, diperintahkannya berkat. Nah, kita lihat ayatnya. Itu banyak ayat-ayat seperti itu. Cuman saya kasih gambaran ini yang diperintahkan ini luar biasa. Yesaya 49, 22 sampai 23. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat,
Aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda Nah, untuk lihat bangsa-bangsa tadi tangan artinya juga komando. Aku memberi komando kepada bangsa. Lihat nanti artinya sesuai konteksnya, enggak ngarang ini. Mengangkat tanganku sebagai tanda, memberi komando untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Tuhan perintahkan ini, kasih komando bangsa-bangsa, seluruh bangsa di dunia. Untuk apa? Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Anak-anakmu akan digendong di atas bahu bangsa-bangsa ini. Maksud itu kan kiasan ya. Terus nanti lihat maksudnya apa. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu. Anda punya pengasuh, bodyguard, punya pengawal, pendamping. Yang mendampingi mengawal siapa ini? Raja. Satu raja, raja-raja. Ya apa saudara? Raja-raja akan jadi pengasuhmu. Dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. permaisuri-permaisurinya jadi nenimu. Menjadi baturmu. Masakno kamu, meladeni merapikan kamarmu. Ini gambaran seperti itu, saudara. Ketika aku memberi komando, tanganku kunaikkan. Komando pada bangsa-bangsa, suku-suku bangsa. Untuk memberikan perintah kepada mereka. Raja-raja nanti akan yang gendong anak, ini melayani engkau. Ya Pak Saudaraku, pernah baca ini? Belum pernah kan? Terus mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah. Loh, ya Pak Saudaraku. Dan akan menjilati debu kakimu. Ini kiasan ya, harus bukan jilati, saya gila, kaki saya dijilati. Itu gambaran sampai tunduk demikian rupa. Raja-raja, permaisuri-permaisuri, bangsa-bangsa. Itu nanti kapan akhir zaman ini bicara nubuatan akhir zaman. Tapi saya gambarkan tangan Tuhan ini memberi komando aja bisa seperti ini loh. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Berarti sebelumnya mungkin orang ini, firman Tuhan ini buat orang Israel sih, orang Yahudi yang waktu itu malu. Saudara. Mereka dijajah, dijarah jadi bangsa buangan. Saudara, kalau saya baca Daniel tuh, kalau saya baca sepintas biasa, saya nangis. Tahu enggak, Daniel ini dikebiri loh, jadi sida-sida. Jadi dia itu anak muda, ditawan, ini keluarga bangsawan, sampai di kerajaan Babel itu, dijadikan sida-sida. Atau kalau saudara baca aslinya itu, apa jenenge sih? Orang yang Kasim. Kasim itu ya dipotong itunya. Saudara. Daniel itu makanya harus menerima nasib seperti itu ya. Saudara kan enggak ngerti background-nya, pokoknya luar biasa, ada kitab Daniel dipakai Tuhan. Pengorbanannya itu luar biasa. Masa mudanya hilang, saudara. Apa, saudara? Malu. Dipermalukan. Enggak saya milih, saya enggak mau. Saya mau jadi pengusaha, enggak bisa. Waktu itu namanya bangsa budak, bangsa jajan. Ya terserah yang memperbudak. Mau jadikan Kasim kayak, mau dijadikan keset kayak, jadikan teke kayak, terserah. Ya apa? Malu. Tapi Tuhan janji. Makanya kenapa muncul ayat ini ekstrim banget ya. Dari keset jadi dari wong cilik jadi priayi. Itu Tuhan itu luar biasa. Tangan Tuhan itu memberi komando untuk berkat itu kalau dicurahkan itu sampai seperti ini. Apa yang keadaanmu saat ini? Mungkin memalukan kah? Saya pernah waktu susah, enggak punya kendaraan. Saya sekarang bawa sepeda yang nganggur di Surabaya tak bawa. Itu dulu anak-anak mau saya tunjukkan nih loh, dulu kemana-mana naik sepeda itu. Ini udah dicat bagus dulu ya, enggak seperti itu. Kemana-mana, enggak ada kendaraan. Ya, terus sepedanya diminta lagi, itu kan pinjem. Sepeda aja lo pinjem. Kadang naik angkot, naik bemo. Saya uang enggak ada, sampai cari-cari di Jadi Hambatuan waktu saya menyerahkan diri. Awal-awal jadi hamba Tuhan seperti itu. Ya bukan mau nyombongan, cuma intinya apa ya, kadang-kadang keadaan seperti itu, pernah di alam, malu. Maaf saudara saya sampai ngomong, kamu itu cari apa sih hidupmu, kok hidup dibuat susah. Ya apa saudara? Malu kadang-kadang. Tapi luar biasa, saya tidak usah sombong apa yang saya punya hari ini, bukan itu intinya. Tapi Tuhan, ini belum apa-apa dengan janji Tuhan, ini lebih dahsyat lagi, raja-raja, bangsa-bangsa, tunduk. Saya senang, saya sama juga ini tokonya, saya ini lagi punya visi itu, saya baru diingatkan Tuhan, kon kalah ambek juga di Sian. Saya lagi punya visi mimpi, all of my dreams, all of my hope. Saya jadi raja di Mojokerto ini. Dalam pengertian bukan wali kota, enggak mau saya, raja.
Saya merajai, usaha saya merajai. Pelayanan saya jadi berkat. Mas Yuga sudah ngasih nama tokonya duluan. Kamu tokonya namanya apa? King. Luar biasa. Diingatkan Tuhan, waktu saya lagi doa dapat visi itu. Saya sekarang lebih banyak di Mojokerto, wis gak neng dinti sih, banyak di Mojokerto aja. Saya banyak di sini, nemeni istri berdoa, juga dibantu di depot segala macam. Mulai agak berkurang di Surabaya. Saya pikir Tuhan, kau tempatkan di tempat ini. Jadikan seperti Rabes tadi, raja. Tanda petik loh ya, bukan raja harus mau ikut pemilu, bukan. Tanda petik, jadi anak-anak raja, jadi raja. Diingatkan Tuhan, kon kalah mbak juga, disian nih gue. Tokonya loh, dia punya iman, kasih nama King. Gitu. Amin Mas Yoga, percaya bentar lagi, raja, toko gitar, rajanya gitar. Roma Irama nanti. Bukan sih, raja dangdut. Jadi raja dan ratu, ratunya Tuhan. Amin saudaraku. Di Mojokerto. Luar biasa. Doakan anak-anak cucu. Enggak apa-apa. Yang punya saudara-saudara mungkin bukan anak Tuhan, tapi kan saudara punya relasi dengan mereka. Doakan mereka juga. Tuhan punya rencana yang baik melalui tangannya untuk memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari saya minta singer bisa bantu. Ini karena anak saya ujian ya minggu. Sekarang minggu ya ada ujian.